Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan mencari tahu berapakah dokumen rencana anggaran biaya atau biasa disingkat RAP, mulai dari perencanaan pembangunan sampai dengan dilakukannya pengadaan barang atau jasa di desa. Yang artinya untuk uraian data yang di dalam RAP itu akan dibelanjakan. Nanti kita akan membahasnya. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Oke, yang pertama kita mulai untuk mencari tahu rencana anggaran biaya yang dibuat oleh pemerintah desa ketika penyusunan perencanaan pembangunan desa. Dalam hal ini adalah RKP Desa. Sehingga kita akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, di mana ketika nantinya RKP Desa itu mulai dalam tahapan penyusunan, maka nanti tim RKP Desa itu akan membuat rencana anggaran biaya. Hal itu ada disampaikan di Permendagri 114 tahun 2014 pada pasal 42 ini. Ada dikatakan di ayat 1, rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Jadi pada saat penyusunan RKP Desa itu sudah ada dokumen rencana anggaran biaya, yang mana formatnya itu seperti ini. Bisa kita lihat di sini formatnya. Untuk kode 1 itu bahan, kode 2 itu alat, dan kode 3 itu upah. Dan nantinya yang menandatangani untuk RAP ini adalah tim penyusun RKP Desa. Berikutnya, ketika dokumen RKP Desa itu sudah menjadi peraturan desa dan dimulainya penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD desa, maka data-data yang ada di dokumen peraturan desa tentang RKP Desa akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD desa. Hal itu ada disampaikan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Berikutnya, nanti ketika rancangan peraturan desa tentang APBD desa itu sudah selesai disusun dan sudah selesai sampai tahapan pembahasan dan penyepakatan dengan BPD, maka dilanjutkan oleh kepala desa untuk menyampaikan kepada bupati atau wali kota agar dievaluasi. Nah, ketika evaluasi bupati atau wali kota itu sudah keluar, sehingga kepala desa bisa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBD desa menjadi peraturan desa tentang APBD desa. Nantinya ada tahapan di mana kepala desa akan menugaskan KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan untuk membuat rencana anggaran biaya. Hal itu ada disampaikan di Permendagri 20 tahun 2018 pada pasal 45 ini. Ada dikatakan mulai dari ayat 1, kepala desa menugaskan KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APBD desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD desa ditetapkan, yang artinya sudah melalui proses evaluasi bupati atau wali kota. Berikutnya, DPA itu sebagaimana yang disampaikan di ayat 2 huruf C itu adalah rencana anggaran biaya. Nah, sampai sini kita dapatkan ada 2 dokumen rencana anggaran biaya, yaitu dimulai dari penyusunan RKP Desa sampai dengan pada saat rancangan peraturan desa tentang APBD desa itu sudah ditetapkan menjadi peraturan desa. Maka nantinya 3 hari setelah penetapan itu, kepala desa akan menugaskan KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan untuk menyusun DPA, di mana DPA sendiri salah satunya adalah rencana anggaran biaya. Berikutnya, jika
uraian data yang di dalam rencana anggaran biaya itu akan dieksekusi atau akan dibelanjakan untuk anggarannya, maka kita akan berpedoman pada lampiran 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang atau jasa di desa. Di mana kita ketahui bahwa pengadaan barang atau jasa di desa itu ada dua, yaitu swakelola dan penyedia. Swakelola itu artinya di mana pemerintah desa melakukan eksekusi anggaran terhadap data yang ada di rencana anggaran biaya itu dengan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat desa. Berbeda dengan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, itu seperti ketika pemerintah desa mengeksekusi anggaran yang terdapat dalam RAP dengan membelanjakan pada toko, warung, CV, dan sejenisnya. Nah, kita mulai dari swakelola terlebih dahulu, di mana ketika nantinya KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan akan melakukan eksekusi anggaran terhadap RAP APBD desa, maka sebelumnya KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan juga akan kembali membuat RAP untuk persiapan pengadaan barang atau jasa secara swakelola tersebut. Hal itu jika kita lihat di lampiran LKPP 12 tahun 2019 di bab 2 ini. Nah, di huruf A itu ada namanya persiapan pengadaan secara swakelola, yang mana swakelola sudah dijelaskan tadi. Dan dalam hal melakukan persiapan pengadaan secara swakelola, itu ada nantinya KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan akan menyusun rencana anggaran biaya. Hal itu disampaikan di angka 1 huruf E itu. Nah, format RAP dalam hal KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan sebelum melakukan pengadaan secara swakelola itu sebagaimana yang kita lihat ini. Jadi inilah format untuk rencana anggaran biaya secara swakelola, mulai dari tenaga kerja, bahan, peralatan, dan sebagainya. Berikutnya jika kita turun, nantinya yang akan tanda tangan ini adalah Kepala Seksi atau KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ketika KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan itu melakukan pengadaan secara penyedia, di mana memang tidak ada amanat bahwa KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan itu akan membuat RAP pengadaan secara penyedia terlebih dahulu sebelum melakukan pengadaan barang atau jasa secara penyedia. Tapi ada diamanatkan bahwa sebelum dilakukan pengadaan barang atau jasa secara penyedia, sebagaimana yang disampaikan huruf B angka 1 itu, nantinya KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan akan menyusun yang namanya harga perkiraan sendiri, di mana mekanisme penyusunan harga perkiraan sendiri itu dijabarkan lebih lanjut di angka 2 itu. Nah, untuk format penyusunan harga perkiraan sendiri itu hampir sama dengan format rencana anggaran biaya. Hal itu jika kita lihat formatnya seperti ini. Jadi bisa kita lihat di sini ada nama uraian kegiatan, nama barang atau jasa, ada spesifikasi, volume, satuan, harga satuan, jumlah harga, dan akan ditandatangani kepala seksi atau kepala urusan yang akan melakukan pengadaan barang atau jasa secara penyedia. Nah, dokumen-dokumen persiapan pengadaan yang kita lihat tadi itu nantinya sebagai bahan dalam hal KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan untuk mengajukan surat permintaan pembayaran. Jadi itulah terkait rangkuman rencana anggaran biaya mulai dari perencanaan pembangunan desa sampai dengan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, di mana prosesnya mulai dari RKP desa itu ada rencana anggaran biaya, APBD desa ada rencana anggaran biaya, dan ketika pemerintah desa melakukan pengadaan barang atau jasa sebelumnya melakukan persiapan pengadaan terlebih dahulu jika secara swakelola itu akan membuat RAP pengadaan, dan jika melalui penyedia memang tidak diamanatkan untuk membuat RAP pengadaan tapi akan membuat yang namanya harga perkiraan sendiri, dan format harga perkiraan sendiri itu hampir sama dengan format rencana anggaran biaya.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.